Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Bang, aku pernah baca, bukan hanya pernah, sering. Waktu abang masih rajin update di sosial media. Ya. Mudah-mudahan habis ini abang rajin update lagi di sosial media. Hmm. Abang suka sebut nih tentang istilah yang baru tapi terkesan catchy gitu. Apa itu? Arsitektur ramba-ramba. Oh itu. Kalau arsitekturnya kan aku bisa ngerti karena bang backgroundnya arsitek. Ya kan, basic ilmunya. Ramba-ramba itu kan, kalau dibilang ramba-ramba itu kesannya kayak sepele gitu. Karena dia ngomongin tentang, apa ya bahasa Indonesia ramba-ramba ya? Ya. Rerumputan gitu. Betul. Itu artinya apa sih bang sebenarnya? Dulu kalau ingat yang apa itu, inilah kami guys, yang jatuh di ramba-ramba guys. Oh yang video yang sempat video viral. itu. Yang kakak adik lagi belajar naik yang motor. Ada tit, ingat kan? Iya ingat. Itu di Sopo Surung kan ya kejadian ya? Iya. Video yang viral kakak adik Dekat belajar asrama motor. kita itu. Iya, katanya. tercinta. Iya. Nah itu. Jadi akhirnya aku dapatkan istilah arsitektur ramba-ramba. Menurutku sih karena gini, ternyata semakin ke belakang kan pariwisata itu jualannya alam kan? Alam dan budaya. Dan budaya. Artinya akhirnya keasliannya enggak sementara kita yang sepertinya kita baru-baru mengenal kepariwisataan di sini. Iya benar. Nah, sehingga kita membangun sesuatu yang modern. Pengen fasilitas yang seperti ada di kota. Iya. Nah, padahal yang datang ke sini kan orang kota. Orang kota Ya, yang merindukan. sehari-hari lihat hotel bintang 5, lihat mall. Dia kesini kan nggak lihat mall lagi harusnya kan. Kalau penginap pun nggak lihat seperti hotel bintang 5 yang di kota. Mungkin dia lihat homestay yang seperti apa? Bagaimana orang hidup di sini. Tapi istilahnya fasilitasnya nggak harus terkesan modern banget, tapi bersih. Mereka pengen hidup merasakan kehidupan sehari-hari di sini sebenarnya. Itu. Jadi sederhana, dekat ke alam. Nah, inilah yang sebenarnya yang aku istilahkan itu arsitektur ramba-ramba. Kalau bahasa sekarang arsitektur yang go green gitu atau agak beda? Pendekatannya mungkin bisa juga go green, tapi pendekatannya lebih pendekatannya ke alam gitu. Oh, wisata alam. Wisata alam, iya. Danau Toba kan itu kan wisata alam, bukan buatan kan. Udah airnya, ada, secara natural ada. Kemudian ada juga hutannya, ada flora faunanya yang masih ada. Ada juga penduduk dan budaya yang hidup di dalam alam itu sendiri. Dalam alam sendiri. Nah, orang-orang justru pengen lihat ini. Pengen melihat alam yang apa adanya itu. Kalau ke Toba dia pengen lihat itu. Iya benar. Iya, bukan lihat mall, bukan lihat hotel bintang 5, bukan mandi di bathtub. Justru mungkin mandi di pancuran, mandi di sungai yang bersih. Itulah arsitektur ramba-ramba. Kita kembali lagi di acara Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna, baper juga boleh. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Bang Alonso Finmanik. Oke, kita lanjut ya Bang. Yes. Tadi kan kita sampai cerita di arsitektur ramba-ramba. Dan itu keren banget sebenarnya untuk dilaksanakan lah dengan biar ada ciri khasnya tuh gitu pariwisata di Danau Toba. Tapi jadi penasaran nih Bang, aku jadi penasaran. Untuk kondisi sekarang, ada nggak sih yang sudah melaksanakan konsep arsitektur ramba-ramba menurut Abang? Ada. Kalau di sekitaran Danau Toba itu kan yang sejarah kepariwisataannya paling tua itu kan Samosir ya? Iya, Samosir. Dari dulu waktu kita kecil. Dari dulu waktu kita kecil kan? Khususnya tuk-tuk. Iya, tuk-tuk Siadong. Nah, di sana kan udah bertebaran fasilitas pariwisata, penginapan, restoran, kafe gitu. Jadi yang saya tahu ya, ini sejauh yang saya tahu aja. Ada namanya Horas Family Homestay kan? Oh homestay, iya. Itu sempat waktu sebelum pandemi udah sempat naik banget tuh namanya. Ada kan? Apa? Tabo Cottage. Tabo Cottage-nya Namboru Anet, ya. Anet. Iya. Horseman. Anet Horseman. Benar nggak Namboru cara nyebutinnya?
Bagus Bay atau apa, pokoknya adalah. Di sampingnya Taba Cottage ya ada Nah, Bagus Bay. Tapi kembali ke yang tadi juga ada fenomena yang menarik. Gini, orang kita yang berinvestasi artinya jadi pelaku wisata di Tutuk itu, saya lihat ya, yang aslinya orang Indonesia, ya malah juga berlomba membuat fasilitas yang modern, bangunannya modern. Yang tadi yang saya sebutkan itu justru yang bukan Batak asli, mungkin ada orang Batak menikah dengan Jerman kayak Namboru itu. Anet, ya. Kemudian yang Koras family itu Belanda, suaminya, istrinya Batak. Itu yang justru menerapkan. Berarti itu ada kemungkinan karena kayak gini Bang. Menurut saya nih Bang, karena Bang sebut kayak gitu kan tadi bisa jadi karena kan mereka sudah datang dari kota modern ke Danau Toba. Negara yang relatif lebih. Iya, negara yang relatif lebih, memang bukan relatif lagi, memang lebih modern lah. Lebih maju lah ya kita ya. Mereka udah datang dari sana dan mereka datang ke Danau Toba karena berharap bisa menikmati alamnya. Iya. Jadinya ketika mereka stay, mereka tahu mau bikin apa nih di sini yang sesuai dengan konsep dari datang dari sana. Iya. Mungkin kayak gitu kali ya. Kalau yang sekarang itu Sigurgur Beach. Oh, itu murni anak lokal tuh kayaknya tuh. Kalau yang Sigurgur Beach. Iya. Abang kelas soalnya, adik kelas abang. Adik kelasku, abang kelasmu ya. Iya, saya kan masih muda. Jolis Tanggang kan? Bang Jolis Tanggang. Belum pernah ke sana, cuma dari postingannya saya lihat. Nah, ini dari semua pantai yang ada di Danau Toba, ini kayaknya mencuri perhatian kan? Justru bukan luar biasa karena dibangun beton, dibangun fasilitas yang modern, enggak. Ya dari bahan yang alami, kayu, atapnya mungkin entah ilalang, rumbia atau ijuk dan justru barang-barang yang tidak pakai tembok lah kesannya dan gitu ya. langsung berlantaikan pasir. Jadi sangat pendekatannya ke alam. Itulah arsitektur ramba-ramba. Sangat natural. Itulah menurutku itu yang ku kasih istilahnya arsitektur ramba-ramba. Agak sedikit aku bilang ya. Aku mau kasih sebuah award ada ramba-ramba. award arsitektur ramba-ramba. Nanti ke si Joli kan. Bang Joli. Tunggu Joli ya situ ya. itu perdana atau sudah pernah diberikan? Perdana. Itu pun sebenarnya karena teman. Mungkin kalau yang lain kasih siapa kok rupanya udah bisa loh Bang. Maksudnya itu kan nama itu arsitektur ramba-ramba itu udah catching. Catchy banget lah gitu. Bagian dari prasyarat pelaku wisata Danau Toba nanti dapat itu gitu. Bisa jadi branding tuh, bisa jadi branding abang tuh arsitektur ramba-ramba. Iya, karena kan gini, kembali ke yang tadi, jualan pariwisata sekarang ini kan alam. Arab Saudi itu jualannya apa? Gurun pasir kan? Ada sekarang tur di gurun pasir harganya 10 juta. Oh ya? Iya. Jadi memang apa keunggulan daerah itu. Ya, sedangkan apa aja pun Arab Saudi kan kelemahan bisa jadi keunggulan kan. Apalagi ini Danau Toba, air hijau, hutan, itu memang sudah strong banget, keuntungan Danau Toba banget. Kenapa tidak bisa dijual kan gitu? Kalau menurut abang yang paling bisa dijual di Danau Toba dengan konsep arsitektur ramba-ramba, itu kan tadi Sigurgur yang tadi kita sebut itu kan semua di Samosir. Berarti spesifik nih di Kabupaten Toba, karena kita lagi di Kabupaten Toba nih di Balige. Menurut abang daerah mana yang paling potensial? Ya paling gampang daerah sejenis pantai. Ya. Pantai di pinggiran Danau Toba, kemudian pinggiran sawah, pinggiran hutan. Itulah yang dibikin jadi arsitektur ramba-ramba. Iya. Dengan pekerjaan abang sekarang itu berarti bisa masuk dong. Tadi kan di bidang pembangunan gitu juga. Betul. Kebetulan kan kami itu membidangi salah satu penataan bangunan dan lingkungan kan. Jadi program-program KSPN itu nyantolnya banyak di kami. Jadi ngurus-ngurus itu juga. Lagi repot-repotnya lah ini. Repot dengan KSPN Danau Toba sebagai salah satu super prioritas loh. Nasional ya. Nah, super prioritas. Nah, jadi nyantolnya di kantor kami.